Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Audio Jungle. Satu, sudah nggak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. الحديث. أما بعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Para pendengar Radio Suara Al Khair Barabai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya juala kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini seperti biasa. Kita dapat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal-amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjarkan, diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan sebelumnya bersama kami, kita telah membicarakan tentang bulan Ramadan, tentang keutamaan fadilah bulan Ramadan. Adapun pembicaraan selanjutnya, sambungannya, yaitu tentang adab-adab berpuasa. Tentang adab-adab berpuasa. Jikalau materi ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, penceramah yang sebelumnya sudah disampaikan oleh beliau, atau para pendengar sudah mengetahuinya, itu tidak apa-apa. Mohon maaf,
jadikan ini sebagai pengingat aja. Kalaunya materi ini sudah lupa, diingat lagi ya. Pembicaraan kuliah Ramadan yang kita sampaikan pada kali ini adalah tentang adab-adab berpuasa. Jika kita mau makan dan waktu makan itu ada adabnya. Kita mau minum ada adabnya. Mau tidur ada adabnya. Hal-hal mubah seperti itu ada adabnya. Apalagi yang ini adalah hal yang wajib, tentulah ada adabnya. Barang siapa yang tidak melaksanakan, yang tidak mengerjakan adab-adab ini, tidak memperhatikan adab-adab berpuasa ini, tentulah dia tidak mendapatkan hikmah, fadilah, sir, rahasia dari puasanya, sir dari bulan Ramadannya. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala puasanya, dia hanya melelahkan dirinya saja. Illal ju' wal atash, dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan hausnya saja. Orang yang berpuasa perlu memperhatikan adab-adab sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang bernama Nasaihud Diniyah. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamahu illa biha. Bagi orang yang berpuasa ada adab-adabnya yang tidak akan sempurna puasanya kecuali dengan adab-adab tersebut. Famin ahammiha, setengah dari yang terpenting dari adab-adabnya yaitu ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibati, bahwa orang yang sedang berpuasa itu menjaga, memelihara lisannya, lidahnya dari berkata dusta dan ghibah. Orang yang berpuasa perlu memperhatikan yang hal ini. Al-kadhib wal ghibah. Apa itu kadhib, dusta, apa itu ghibah? Kadhib, dusta itu adalah menyampaikan, mengatakan atau memperbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Adapun ghibah artinya an tadhkura akhaka fima yakrahu, bahwa engkau menyebutkan, menceritakan saudaramu dengan cerita sebutan yang tidak ia senangi, yang ia benci. Itu ghibah namanya. Tapi kalaunya ghibah ini adalah membicarakan saudaramu ini di belakangnya, tidak di hadapannya. Nah, itu pembicaraan, perkataan yang tidak dia senangi, saudaramu yang tidak ia senangi. Tapi kalau berhadapan, Bang, apa itu namanya? Namanya syatmun, mencela, mencaci. Kalaunya kada benar, ini ghibah, perihal ghibah ini benar terjadi di saudaramu, tapi dia tidak suka diceritakan. Tapi kalaunya hal yang tidak benar, tidak ada di saudaramu, tapi dia ceritakan
diceritakan hal-hal itu kepada orang lain, maka itu namanya buhtan, dusta, fitnah namanya. Hal-hal tersebut mesti wajib ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Wa anil khawdi fi ma la ya'nihi, menjaga orang-orang yang berpuasa juga menjaga lisannya dari membicarakan, melakukan sesuatu pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak ada manfaatnya harus dijaga juga. Wa yahfadha ainahu wa udhunahu anin nadhari wal istima'i ila ma yahillu lahu, dan menjaga matanya, telinganya dari memandang dan mendengarkan kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Pandangan dijaga, pendengaran dijaga dari hal-hal yang tidak mestinya didengarkan, dipandang, yang sesuatu yang tidak halal baginya. Memandang ke aurat bukan mahram, memandang hal yang diharamkan, memandang auratnya mengundang syahwat, mendengarkan hal-hal yang ghibah, itu tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan sesuatu yang dianggap sia-sia pada haknya. Hal yang sia-sia pun harus dihindari oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak hanya hal yang haram, tetapi juga hal yang sia-sia. Wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil harami wasyubhati, dan demikian juga bagi orang yang berpuasa menjaga perutnya dari memakan, meminum haram dan syubhat. Wa khususan indal iftari yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halali. Terlebih-lebih lagi ketika berbuka, dia bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan berbuka puasa kecuali dengan yang halal. Ya, perut dijaga dari makanan yang haram dan syubhat, hanya memakan hal yang halal-halalnya saja. Qala ba'dus salafi, sebagian salaf mengatakan, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir. Jikalau engkau berpuasa, maka lihatlah apa yang atas apa jua yang engkau berbuka. Makanannya apa, minumnya apa, hasil dari apa, itu engkau perhatikan. Dan di sisi orang yang engkau berbuka, engkau di mana berbuka, bersama siapa, di rumah siapa, engkau perhatikan juga. Perkataan salaf ini menjadi isyaratun ilal hithi ala taharri wal ihtiyati fima yuftiru alaih. Ini menjadi isyarat kepada dorongan atas kehati-hatian pada sesuatu makanan atau minuman yang ia berbuka atasnya. Demikian tadi adab-adab. Kemudian juga wa kadzalika yahfadhu shaimu jami'a jawarihihi an mulabasatil athami thumma 'anil fuduli. Dan demikian juga adab orang yang berpuasa, yaitu menjaga oleh orang yang berpuasa akan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan dosa, Kemudian anil fuduli, hal yang sia-sia,
Yang paling kita utamakan terlebih dahulu, yang kita jaga seluruh anggota tubuh kita, yaitu dari hal-hal yang dosa, melakukan hal-hal yang dosa. Setelah itu hal-hal yang sia-sia. Wabidzalika yatimmu shaumuhu wa yazku. Dan demikian itulah kita jaga mulut kita, lisan kita, kita jaga mata pandangan kita, kita jaga telinga pendengaran kita jaga seluruh anggota tubuh kita, maka sempurnalah puasanya dan bersih. Nah, wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atashi. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia melelahkan dirinya dengan lapar dan haus saja. Wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayufsidu bidzalika shaumahu. Kemudian dia mengutus seluruh anggota tubuhnya pada hal-hal yang maksiat. Dia lakukan, dia kerjakan hal-hal yang maksiat, maka itu fayufsidu bidzalika shaumuhu, maka dengan demikian maka rusaklah puasanya. Wa yudayyi'u bidzalika ta'bahu, dan menyia-nyiakan dengan demikian itu melakukan hal maksiat ketika puasa akan ta'abahu, lelahnya, lelah, lapar dan hausnya. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Apa? Nah, itu kita perlu menjaga seluruh anggota tubuh kita, ya, supaya ada maknanya puasa kita. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawami 'ala shaimi wa 'alal muftiri. Meninggalkan maksiat wajib atas terus-terusan bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa, yaitu ketika puasakah, ketika tidak puasakah, meninggalkan maksiat itu tetap wajib. Ghaira anna shaima aula bitahaffuz, melainkan bahwa bagi orang yang berpuasa itu meninggalkan maksiat lebih aula lagi, lebih utama lagi. Wa huwa alaihi aujabu wa akadu. Fafham. Meninggalkan maksiat atas orang yang berpuasa itu lebih wajib dan lebih dimuakkadkan lagi. Fafham, maka fahamilah olehmu. Qala alaihi salatu wassalam, as-sawmu junnatun, fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfathu wala yafsuqu wala yajhalu, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu junnah, perisai, atau bisa diarti dengan bahasa kita talabang, perisai. Perisai biasanya digunakan oleh orang-orang yang berperang supaya menjaga diri, menghalangi diri dari senjata-senjata musuh. Puasa itu perisai juga bagi diri kita. Perisai dari apa? Dari segala godaan, tipu-tipu daya syaitan diantaranya. Perisai dari segala tipu-tipu daya syaitan. Nah, ini salah satu makna di antara makna itu di segala syaitan, semua syaitan dibelenggu ketika Ramadan.
Karena bagi orang yang puasa itu adalah sebagai perisai dari tipu-tipu daya syaitan. Syaitan mau menyerang tidak bisa, tidak kena oleh kepada diri kita. Serangan-serangan syaitan tidak akan kena kepada diri kita karena kita dalam keadaan berpuasa. Juga bisa dimaknai dengan junnah, perisai dari perbuatan-perbuatan buruk. Nafsu menginginkan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, maksiat. Dengan berpuasa sebagai perisai, tidak ingin melakukan hal-hal tersebut. Juga bisa dimaknai perisai junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Ketika kita sudah menunaikan ibadah puasa dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan adab yang sempurna, maka itu akan menjadi perisai kita dari api neraka. Tubuh kita tidak akan kena oleh api neraka. Maka apabila hari puasa di antara salah satu di antara kalian, maka janganlah berkata-kata kotor, ya Nabi. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfathu wala yafsuqu wala yajhalu. Maka apabila adalah puasa salah seorang di antara kamu, maka janganlah berkata-kata kotor, berdusta, menggibah, namimah, jangan sampai. Wala yafsuqu, jangan berbuat kotor, berbuat jahat. Wala yajhalu, jangan berbuat jahil. Jangan bersumpah palsu, jangan memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu, jikalau ada seseorang yang musyatamah, mencela, dia mengajak untuk saling mencela kepada dirinya. Syatmun adalah dia menyebutkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak suka, mengajak dia untuk saling mencela. Au qatalahu, atau berperang, bekalahi, membawai bekalahi ada. Maka orang yang berpuasa hendaklah mengatakan falyaqul inni shaimun, hendaklah dia mengatakan sesungguhnya diriku dalam keadaan berpuasa, sedang berpuasa. Al-hadits, tamimil hadits. Kemudian tentang adab-adab orang yang berpuasa. Wa min adabis shaimi alla yukthiran nauma bin nahari. Nah, ini setengah dari adab-adab orang yang berpuasa adalah bahwa dia tidak memperbanyak tidur di waktu siangnya. Nah, ini banyak di antara kita yang suka tidur di waktu siang Ramadan. Nah, jadi adabnya itu kita tidak boleh banyak tidur di siang Ramadan. Wala yukthira al-akla bil laili. Tidak juga makan banyak ketika malamnya. Nah, ini bertentangan banget nih dengan kita. Kebanyakan dari kita, banyak dari kita kalaunya siang Ramadan itu banyak tidur dan malamnya banyak makan ketika buka puasanya. Itu tidak boleh sebenarnya. Itu diantara adabnya kita meninggalkan itu. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida massal ju'i wal 'atash. Maka sederhana aja, sedikit sederhana saja, ya tidur qailullah kah,
untuk kuat beribadah di waktu malam untuk qiyamul lail nantinya ya. Hatta yajida masal ju'i wal atash, sehingga dia bisa merasakan rasa lapar dan hausnya. Kalau dia benar-benar merasakan lapar dan hausnya itu, fatatahadzaba nafsuhu wa tad'ufa syahwatuhu, maka bersihlah dirinya dan lemah syahwatnya. Nah, lemah syahwatnya ini pas bagi puasa ini bagi bagi yang hendak kawin tapi kada mampu lagi untuk kawin, biayanya tidak mampu, maka berpuasalah. Ya, berpuasalah itu akan tatuf, lemahkan syahwatnya. Bersih dirinya, lemah syahwatnya, wa yastaniru qalbuhu, dan terang hatinya. Lemah syahwat maksudnya adalah keinginan-keinginan yang berlebihan itu berkurang, tidak banyak lagi keinginan-keinginan yang kada perlu. Wa yastaniru qalbuhu, dan bercahaya, terang hatinya. Wa dzalika sirru shaumi wa maqsuduhu, demikian itulah pertama bersih jiwanya, menjadi lemah keinginan syahwatnya, wayasad, dan terang hatinya. Itulah sirru shaumi, rahasia sir dari berpuasa itu, wal maqsuduhu, dan tujuannya. Wal yujanibis shaimur rafahiyata. Nah, ini hendaklah orang yang berpuasa itu meninggalkan hal-hal yang mewah, hal-hal yang megah. Wal iktsara min tanawulis syahawati wal ladzati kama dzakarnahu, dan memperbanyak dari mencapai sesuatu syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wa aqallu dzalika an takuna 'adatuhu min at-taraffuhi wahidatan fi ramadhana wa ghairihi. Sepaling sedikit demikian itu tanawul syahwat wal ladzat tarafuh, antakuna adatahu, bahwa adatnya, kebiasaannya, minat tarafuhi, daripada bermewah, wahidatan, hanya satu kali saja sebenarnya sebatasnya adatnya, fi Ramadan wa ghairihi, baik di bulan Ramadan atau selain, wa ghairi, dan selain bulan Ramadan. Baik di bulan Ramadan kah, selain bulan Ramadan kah, perlu kita tarafuh, bermegah itu hanya sekali saja. Makanan, minuman itu sekali saja megah, mewah-mewahnya. Wa hadza aqallu ma yanbaghi, ini sepaling sedikit yang sepatasnya, yang seyogianya. Ini paling sedikit ini pang satu kali. Wa illa, kalaunya kada sama sekali pang tidak tarafuh, tidak bermegah, tidak menghendaki menunaikan syahwat, kelezatan yang ia inginkan, wa illa, tidak sama sekali dia tarafuh, bermegah, falir riyadati wa mujanabati syahawati nafsi atharun kabirun fi tanwiril qalbi. Riyadah melatih diri membersihkan akhlak diri, melatih diri riyadhah, dan menjauhi syahwat-syahwat nafsu, keinginan-keinginan nafsu, itu dampaknya sangatlah besar
Pada apa? Pada fi tanwiril qalbi, pada menerangi hatinya menjadi terang. Kalaunya kita sudah menjauhi hal-hal yang tadi, tidak sama sekali dalam 1 bulan pun. Watut labu bil khususi fi Ramadan, dituntut lebih khusus lagi di bulan Ramadan, tidak sama sekali. Ini hal yang sulit lah bagi kita, apalagi kita yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang lezat, hal-hal yang memenuhi, yang menunaikan syahwat-syahwat, makanan, minuman, sudah terbiasa hal tersebut dengan di lingkungannya, itu hal yang sulit dijauhi. Ya perlulah kita untuk riyadhah latihan kita, diri kita untuk ya setidaknya di bulan Ramadan saja yang kita lakukan hal tersebut. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadana 'adatin minat taraffuhati wasyahawati allati la ya'tadunaha fi ghairi ramadan faghururun gharrahum bihi syaitanu hasadan minhu lahum hatta la yajidu barakati saumihim. Dan adapun orang-orang yang menjadikan bagi mereka pada bulan Ramadan akan kebiasaan, adat-adat daripada kemewahan makanan, minuman, dan syahwat yang tidak dia biasakan, yang tidak mereka biasakan hal tersebut, tarafuhat wa syahwat, di selain bulan Ramadan, maka itu adalah wururun, tipu daya, tertipu dia. Warrahum bihi syaitan, yang menipu akan mereka dengan itu oleh syaitan, hasadan minhum, karena hasud, dengki syaitan dari orang, minhu lahum, bagi mereka orang yang berpuasa tadi, yang menjadikan hal tersebut, hatta la yajidu barakati saumihim, sehingga tidak mendapatkan mereka akan berkat puasa mereka. Nah ini kebanyakan kita ini seperti ini, artinya kita sadar bahwa kita ini tertipu oleh syaitan sebenarnya, menjadikan kebiasaan ketika bulan Ramadan, wah, berwarna-warni makanan di hadapan ketika berbuka, banyak makanan minuman syahwat ditunaikan banyak, sedangkan di selain bulan Ramadan tidak seperti itu. Nah itu warun, tertipu. Wala tadhharu alaihim atharuhu minal anwari wal mukasyafati, dan tidak nampak atas mereka, yang menjadikan hal tadi, atharuhu, dampaknya, bekasnya, kesannya, minal anwari, dari nur-nur, wal mukasyafat, dan kasyaf. Nah ini tidak mendapatkan nur, cahaya, dan kasyaf. Wal khusyu'i lillahi ta'ala, dan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khusyuk, tunduk. Wal inkisari baina yadaihi, pilu hati, patah hati di hadapan Allah. Wa taladzudzi bimunajatihi, dan berlezat-lezat dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilawati kitabihi wa dzikrihi, dan membaca tilawah kitabnya Al-Quran dan zikrullah. Ini dia tidak dapatkan rasa tenang, rasa syukur, rasa bahagia, tenang, tentram hatinya ketika di hadapan Allah. Dia merasa ada Tuhan di sisinya. Dia merasa ada orang, yaitu Allah,
yang mengatur dirinya. Dia merasa syukur yang luar biasa ketika hidupnya hanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khusyuk kepada Allah, tunduk tentram hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lezat ketika bermunajat kepada Allah. Sembahyangnya tidak menghayal tapi khusyuk kepada Allah. Nah, hal-hal tersebut tidak didapatkan oleh orang-orang yang menjadikan di bulan Ramadan minat tarafuhat, daripada kemewahan yang dia tidak jadikan di bulan-bulan yang lain. Itu perlu kita perhatikannya supaya kita benar-benar merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat 'adatus salafi rahmatullahi alaihim at-taqlilu minal 'adati wasyahawati wal istiktaru minal a'malis salihati fi ramadana bil khususi wa in kana dhalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqati. Dan adalah kebiasaan salaf terdahulu, ulama salaf dahulu rahmatullahi alaihim, menyedikiti dari adat-adat dan syahwat-syahwat. Kebiasaan benyaman-nyaman disedikiti sidin. Wal iktisar, dan memperbanyak dari beramal-amal saleh pada bulan Ramadan lebih khusus lagi. Itu orang-orang salaf terlebih dahulu, yang dahulu. Meskipun yang demikian itu mereka sedikit dari syahwat, memperbanyak amal saleh, sudah dikenal dari sirah mereka di seluruh waktu-waktunya. Bukan Ramadan gin mereka seperti itu. Nas'alullah mislahum. Kita meminta kepada Allah supaya kita seperti mereka, bisa mengendalikan syahwat dan nafsu kita. Kemudian adab berpuasa pula. Wa min adabihi, setengah dari adab-adab orang yang berpuasa. Para pendengar, setengah dari adab-adab yang berpuasa. Para pendengar Radio Suara Al-Khair rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui tadi, di antaranya adab orang yang berpuasa adalah menjaga seluruh anggota tubuhnya, mata, telinga, mulutnya, bicara, tidak memperbanyak tidur di siang hari, tidak banyak makan di malam hari, tidak menjadikan sebagai adat untuk bermegah-megah di bulan Ramadan, yang ia tidak memiliki adat di selain bulan Ramadan. Kemudian para pendengar Radio Suara Al-Khair rahimakumullah, kita lanjutkan tentang adab-adab berpuasa. Kemudian adalah alla yukthirat tashaghula bi umurid dunya fi syahri Ramadan, bahwa tidak bersibuk dengan urusan dunia di bulan Ramadan. Wah, ini kita perlu latihan lah riyadhah. Bal yatafarragu anha li ibadatillahi wa dzikrihi ma amkanahu. Bahkan dia mengosongkan diri, hanya untuk mengosongkan diri dari urusan-urusan dunia, hanya untuk ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, mengingat Allah semampunya. Wala yadkhulu fi syai'in min ashgharid dunya illa kana daruriyan fi haqqihi, dan tidak masuk pada sesuatu dari kesibukan-kesibukan dunia kecuali sesuatu yang daruri pada haknya, yang kada mungkada, untuk mencari, untuk berbuka kah, untuk pakaian yang untuk menutup auratnya kah, untuk makanan berbukanya kah, itu kita cari.
au fi haqqi man yalzamuhul qiyamu bihi minal ayali wa nahwihim, atau pada hak orang yang wajib bagi dia untuk melaksanakannya, menafkahinya daripada keluarganya, anak istrinya dan seumpama mereka. Ya, urusan-urusan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka itu saja yang dikerjakan ketika bulan Ramadan. Wadzalika lianna syahra Ramadhan fi syuhuri bimanzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Demikian itu karena bulan Ramadan ini di sekalian bulan-bulan yang lainnya itu sama menempati hari Jumat pada hari-hari yang lainnya. Fayambaghi lil mu'mini ayyaja'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka sepantasnya, seyogianya bagi seorang mukmin bahwa dia jadikan di hari Jumatnya dan di bulan Ramadannya untuk hanya akhirat saja, lebih khusus. Para pendengar radio suara Al-Khair rahimakumullah, wa minas sunnati ta'jilul futuri wa ayyakuna 'ala tamari. Disunahkan diantaranya menyegerakan berbuka puasa dan berbuka atas tamar. Fa illam yajidhu fa'alal ma, jikalau tidak menemukan tamar maka dia berbuka atas air. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftiru qabla ay yusalliyal maghriba, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum salat maghrib. Wa yaqul, beliau bersabda, la tazalu ummati bi khairi ma ajjalut futura wa akharus suhura. Senantiasa umatku dengan kebaikan mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan bersahur. Fatakhirus suhur minas sunnati aidan, dan memperlambatkan bersahur daripada sunnah pula. Wa yanbaghi lis-shaimi ay yuqallila minal akli wa la yastakthiru minha. Dan seyogianya, sempatasnya bagi orang yang berpuasa bahwa dia menyedikiti daripada makan dan tidak memperbanyaki daripadanya. Wa dzalika hatta yadhhara alaihi atharus shaum. Demikian itu sehingga nampaklah bagi dia bekas kesan dampak dari berpuasa. Wa yahdha bisirrihi wa maqsudihi alladhi huwa ta'dibun nafsi. Dia mendapatkan dengan sir puasa dan maksudnya, tujuannya puasa yaitu adalah menjadi ta'dibun nafsi, mengadab, memberikan adab kepada nafsu. Wa tat'ibu syahwatiha, melemahkan bagi syahwatnya. Fa inna lil ju'i wal khuluwil ma'iddati atharan 'aziman fi tanwiril qalbi. Karena sesungguhnya bagi lapar, mengosongkan perut, ma'iddah, atharan 'aziman fi tanwiril qalbi, kesan yang besar pada menerangkan hati. Wa nasyatil jawarihi fil ibadah, dan rajin segala anggotanya pada ibadah. Wasyab'u aslu qaswati wal ghaflah, kenyang itu asal dari kerasnya hati dan lalainya diri hati. Wal kasali anit ta'at, dan malas daripada berbuat taat. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidak memenuhi oleh anak Adam, seorang manusia, akan wadah, tidak memenuhi oleh manusia akan suatu wadah yang lebih jahat dari perutnya yang terlalu kenyang. Kada boleh itu jahat itu. Hasibabnu Adam luqaimatin yaqumna sulbahu. Cukuplah manusia itu, anak Adam itu beberapa suapan, beberapa kecil suapan, yaqumna yang dapat menegakkan, sulbahu akan sulbinya, tulang sulbinya. Fa in kana la muhalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka jikalau tidak boleh tidak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya saja, tidak terlalu banyak. Wa qala ba'dhum idza syaba'atil batnu ja'at
jami'ul jawarih wa idza ja'atil batnu syab'at jami'ul jawarih. Sebahagian para ulama sufi mengatakan apabila kenyang perut maka laparlah seluruh anggotanya, anggota tubuhnya, dan jika lapar oleh perut maka kenyanglah oleh seluruh anggota tubuhnya. Ulangi lagi. Idza syaba'atil batnu, jikalau kenyang oleh perut maka laparlah seluruh anggota tubuhnya, dan jikalau lapar oleh perut maka kenyanglah seluruh anggota tubuhnya. Qultu, kata Al-Imam Al-Haddad menjelaskan, wajau'ul jawarihi ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Laparnya anggota tubuh itu menjadi ibarat daripada menuntutnya anggota tubuh dan tamaknya anggota tubuh atas syahwat hendak benar. Lapar, kalaunya lapar anggota tubuh, yaitu tadi bila kenyang perut, lapar anggota tubuh. Kalau laparnya hendak bekerja berkelakuan yang macam-macam. Nah, fayashtahil lisanul kalam, lidah hendak bicara, hendak berpandir haja. Wal ainun nadhara, mata hendak lihat haja. Wal udhunul istima', telinga hendak berdengar haja. Nah, wa kadzalika sairul jawarih, demikian itulah seluruh anggota-anggota tubuh. Wa yakunu inbi'athuha li talabil fuduli min syahawatiha inda imtila'il batni, adalah inbi'athnya, dorongannya yang keluarnya itu hanya untuk menuntutnya hal-hal yang sia-sia daripada syahwatnya ketika perut sudah penuh. Wa inda khuluwihi, dan ketika perut itu kosong, yakunu sukunuha wa hudu'uha al-mu'abbara bihi an shib'il jawarih. Dan adalah ketika kosongnya perut, maka itu adalah tenangnya, tenteramnya yang tenang, tentram anggota tubuh yang diibaratkan daripada kenyangnya anggota tubuhnya. Sudah kenyang, sudah kada apa-apa lagi, kada kau apa-apa lagi. Tangan kenyang sudah, mulut kenyang sudah, telinga kenyang, mata kenyang, kada nak lagi berdengar, boleh lihat macam-macam, berdengar macam-macam, berpandiran macam-macam, kada nak lagi karena sudah kenyang. Wadzalika musyahadun, itu sudah disaksikan, dibuktikan, wallahu a'lam. Wa minal mustahabbil mutaakkadi tafthirus shaimina walau ala tamaratin, dan setengah daripada yang disunahkan, dikuatkan, yaitu membukakan orang-orang yang berpuasa walaupun atas beberapa tamar. Au syurbatin minal ma'i, atau tegukan daripada air. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayunqasa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasanya tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit jua pun. Yakni minal ajri shaim, daripada orang yang pahala orang yang berpuasa. Wa hadza thawabu innama yahsul liman fattarahu walau adal ma. Pahala ini hanya saja dapat didapatkan liman fattarahu, bagi orang yang membukakan orang yang berpuasa walaupun atas air saja. Nah, satu gelas air mineral saja diberikan kepada orang lain untuk dia berbuka, itu sudah dapat fadilahnya, keutamaan pahalanya ini. Wa amma man at'ama as-sha'ima min ba'di fitrihi fi baitihi aw fi mawdi'in akhar falaysa lahu yahsul lahu hadha thawab. Maka adapun orang yang memberi makan orang yang berpuasa setelah dia berbuka di rumahnya atau di tempat lain,
maka dia tidak mendapatkan pahala ini. Misalnya pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa. Walakin tetapi yahsulu lahu thawabul it'am, dia mendapatkan pahala it'am, memberikan makan. Wa huwa azim, pahala it'am, memberi makan itu sangatlah besar. Wa thawabu man ashba'a as-sha'ima mahma at'amahu hatta yashba'ahu wa huwa katsir, dan pahala orang yang membuat kenyang, mengenyangkan orang yang berpuasa, tatkala apabila dia memberi makan orang yang berpuasa sehingga dia kenyang, maka itu ketir, pahalanya banyak. Sedikit kita baca tentang sholat tarawih. Para pendengar suara Al-Khair rahimakumullah, kita cepat aja. Salatut tarawih fi kulli lailatin fi min ramadhan sunnatun ma'thuratun wa 'adatu salaf rahmatullah alaihim tauzi'ul Qur'an min awalihi ila akhirih 'alaiha yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassara. Sembahyang tarawih setiap malam dari bulan Ramadan sunnah yang mendatang dari Rasulullah. Wa 'adatu salaf, kebiasaan orang salaf rahmatullah alaihim, membagi-bagi Al-Qur'an dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, yang mereka membaca daripadanya setiap malam bulan Ramadan semampunya, semudah bagi mereka. Wa yaj'aluna khatma fi ba'dil layali min akhir syahr, dan mereka menjadikan khatam Al-Qur'an pada sebahagian malam-malam di akhir bulan. Faman amkanahu ayaqtadiya bihim fi dzalika falyushamir wa la yuqassir, barang siapa yang mungkin bisa mengikuti mereka, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh, jangan taksir, jangan lemah. Fa innal khaira ghanimatun, karena sesungguhnya kebaikan itu ghanimah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apa yang engkau lakukan, engkau dahulukan bagi dirimu dari kebaikan, maka engkau akan mendapatkannya, kebaikan itu di sisi Allah. Amal lam yattafiq lahul iktida'u bihim fi dzalika fahyadhar min at-takhfifil mufriti alladhi ya'tadahu katsirun minal jahalati fi salatihim tarawih. Orang yang yattafiq lahul iktida, orang yang tidak sepakat, tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti orang-orang salaf terdahulu, pada demikian itu maka falyuhadzir, maka hendaklah ia hindari minat takhfifil mufrid, daripada meringankan yang mufrid, berkelewatan batas, cepat ya. Takhfifil mufrid, meringankan yang berkelewatan batas, yaitu yang cepat. Cepatnya apa? Alladzi ya'tadahu katsirun minal jahalah, yang diadatkan, yang dibiasakan oleh kebanyakan daripada orang jahalah, fi salatihim, pada sembahyang mereka, li tarawih, sembahyang tarawih. Cepat benar. Oke, Pak ulun contohkankah misalnya baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Itu kada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tuh makninahnya? Yang sepaling tidaklah ada tertilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Level sedang, level laju, satu nafas biasanya, tapi kada terlalu berkelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Level santai, yang ini lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Ya gitu supaya jelas bisa dapat khusyuk, tumakninah dapat, pahala dapat. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hurufnya kada jelas, bacaannya kada jelas. Jadi kita bacaannya dengan tertil, dengan jelas huruf-hurufnya. Jangan sampai takhfifir mufrid terlalu cepat, ya. Hatta rubama yaqa'una bisababihi fil ikhla'i bi syai'in minal wajibat, sehingga barangkali dia yaqa'un jatuh dengan sebabnya, dengan sebab cepat fil ikhla' pada mencederai bi syai'in minal wajibat, sesuatu daripada wajib-wajibnya, wajib-wajib Fatihah daripada huruf-hurufnya, tasydidnya, panjangnya, kemudian dari rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya, ketinggalannya. Dia mencederai hal tersebut. Mislu tarkut tuma'ninati fi ruku'i was sujudi, seperti meninggalkan tuma'ninah pada ruku' dan sujud. Wa taraku qiraatil Fatihah alal wajhil ladzi la budda minhu bisababil ajalah, dan meninggalkan bacaan suratul Fatihah atas cara yang tidak boleh tidak, yang wajib daripadanya, dengan sebab bercapat-capat. Bercapat-capat sehingga dia meninggalkan baca surat Fatihah atas cara yang seharusnya seperti itu, menjaga huruf-hurufnya, tasydidnya, panjang pendeknya. Fayasiru ahaduhum indallahi ta'ala lahu wa shalla fa fazza bithawab, maka dia menjadi salah seorang di sisi Allah, lahu wa shalla, dia bukan orang yang sembahyang, fa fazza bithawab, jikalau dia sembahyang dia mendapatkan pahala. Wala huwa taraka, dan juga dia tidak meninggalkan sembahyang. Fa'tarafa bitaqsir, maka dia mengakui dengan kekurangan. Wasalima minal ijab, dan selamat dia daripada ijab. Wahadihi wa ma ashbaha min a'zami makaid syaitan li ahli iman. Ini dan seumpamanya daripada sebesar-besar tipu daya syaitan bagi orang ahli iman. Yubtilu 'alal 'amil minhum 'amaluhu ma'a fi'lihi li amal, membatalkan atas orang yang beramal di antara mereka akan amalnya beserta melakukan mangkonnya bagi amal. Fahdharu min dzalika, maka jauhilah, takutilah, hindarilah hal tersebut. Wa tanabbahu lahu ma'asyiral muslimin, maka sadarlah wahai para muslimin. Wa idza shallaitum tarawiha wa ghairaha min as-salawati fatimul qiyama wal qira'ata wa ruku'a was sujuda wal khusyu'a wal hudura wa sa'iral arkani wad adabi. Apabila engkau telah mendirikan salat tarawih dan selain daripada salat-salat yang lainnya, maka sempurnakanlah berdiri, sempurnakanlah bacaannya, sempurnakanlah rukuknya, sempurnakanlah sujudnya, khusyuknya, hudur hatinya, hadir hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasairul arkani wal adab, dan seluruh rukun-rukun dan adabnya. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultana, jangan kau jadikan syaitan menjadi atasmu akan sultan, penguasa. Fa innahu laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun, karena sesungguhnya tidak ada bagi syaitan sultan, kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas Tuhan mereka bertawakal. Fakunu minhum, maka jadilah kamu daripada mereka, orang yang beriman dan atas Tuhannya bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Hanya saja sultan, kekuasaan syaitan terletak pada orang-orang yang menjadikan dia pemimpin dan orang-orang yang musyrikun berteman. Fala takunu minhum, maka jangan engkau menjadi seperti mereka. Nah, itu tadi wahai pendengar Radio Suara Al Khair rahimakumullah,
tentang adab-adab berpuasa. Tentunya kita seorang yang berpuasa memperhatikan adab-adab tersebut, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa. Tidak banyak tidur di waktu siang, tidak makan banyak di waktu malam, ya. Kemudian juga ketika kita qiyamul lail dengan sholat tarawihnya tidak bercepat-cepat, sederhana saja. Nah, itulah yang dapat ulun sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini sebagai perhatian untuk kita supaya bisa sempurna puasa kita dan bersih, supaya kita mendapatkan hikmah, fadilah, sir, rahasia dari puasa tersebut. Kita merasa hati kita bersih, hati bersih, tenang, uh, merasa Allah lah tujuannya, khusyuk hati, tunduk, pilu hati di depan Allah. Ya Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di kehidupan kita. Apapun yang terjadi di kehidupannya selalu dihadapi dengan tenang, tentram. Karena apa? Karena kehidupannya sudah baik, tenang, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sempurnanya puasanya tadi. Dengan apa? Sempurnanya itu dengan dilaksanakannya puasa itu dengan adab-adab yang sudah ditentukan. Mohon maaf jikalau ada salah kata dan lain sebagainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.